Waalaikumsalam. Oke, gimana suara kakak jelas nggak? Jelas. Oke, baik, sebentar ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, langsung ya. Materinya tentang, Cahaya. oke, cahaya. Berarti di sekolah udah masuk ke gelombang cahaya ya? Udah Iya, atau baru mau masuk? baru masuk kemarin. Oh, kemarin bahas apa gurunya? Apa ya? Baru masuk kemarin, tapi saya nggak di kelas waktu itu. Oh, kenapa? Lagi di luar kelas. Oh, lagi ada kegiatan di luar. Iya, Oh, iya, iya. Tapi di situ nggak sama temennya belajar apa gitu fisikanya? enggak. Hmm. Jadi kita akan belajar soal cahaya. Berarti itu pertama kali berarti ya kemarin sama gurunya itu. Apa? Maksudnya pertemuan pertama berarti ya yang bahas cahaya kemarin itu sama gurunya. Enggak sih. Iya, Oh, iya, iya. sebelumnya. Pertemuan pertama yang cahaya. Oke. Nah, berarti Kak Winda sekarang akan bahas dari yang paling dasar dari soal cahaya kali ya, tentang gelombang cahaya. Oke, Kak Winda akan share screen-nya sebentar ya. Muncul belum share screen-nya? Udah. Oke, sebentar ya. Hmm, hmm. Sebentar ya, masih proses. Tapi gimana kabarnya Karisa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gelombang cahaya. Nah, ini kita hmm, review sedikit tentang gelombang. Jadi, gelombang tuh banyak sekali bentuknya. Gelombang tuh apa sih sebenarnya? Jadi, gelombang itu adalah rambatan yang getaran yang merambat gitu kan. Nah, salah satunya adalah cahaya. Cahaya juga dia masuk ke gelombang. Ada gelombang itu yang butuh media untuk berpindah gitu kan, getaran yang merambat ya. Jadi, ada yang butuh media. Betul, maksudnya butuh barang gitu, kayak tali. Nah, getarannya tuh merambatnya tuh butuh si talinya itu atau air misalnya itu adalah gelombang mekanik. Nah, ada satu yaitu dia nggak butuh perantara atau nggak butuh si medium perantaranya, nggak butuh media apapun gitu untuk menghambat gitu, merambat. Jadi namanya adalah gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Sumber cahaya alami di bumi apa sih? Matahari. Oke, nah matahari sampai ke bumi atau sampai ke planet-planet dia tuh nggak butuh media, medium perantara. Jadi meskipun ada tidaknya eh, air ataupun ada tidaknya udara, tetap aja gitu. Si cahaya dari matahari itu sampai ke kita itu sampai gitu. Dia tidak perlu media perantara, gitu ya. Itu bedanya gelombang mekanik, gelombang cahaya dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah cahaya. Kalau air juga kan gelombang ya, kayak gelombang tsunami itu contohnya adalah air. Menurut Kalisa dia gelombang mekanik atau gelombang elektromagnetik. Kalau air, teriakan air, kayak tsunami. Pernah dengar kata gelombang tsunami? Pernah. Oke. Menurut Kalisa itu gelombangnya mekanik atau elektromagnetik. Elektromagnetik. Elektromagnetik itu tidak perlu media. Gelombang tsunami itu butuh media. Medianya adalah si air itu sendiri Oh, untuk merambat. Jadi dia masuknya ke gelombang mekanik. Nah, mekanik itu berarti ada perantaranya gitu. Contohnya ya tadi ya gelombang tsunami.
Nah, nah kita langsung ke gelombang cahaya. Di gelombang cahaya kita tuh bahas apa sih, Kak? Di gelombang cahaya itu ada beberapa pembahasan ya, utamanya. Pertama ini tentang sifat-sifat cahaya. Sebenarnya ini tentang sifat cahaya sih sebetulnya semuanya. Pertama ada pemantulan dulu. Jadi bedanya cahaya dengan gelombang-gelombang lain tuh dia punya sifat tertentu gitu. Bedanya sama gelombang bunyi dan gelombang lain juga sama di sini bedanya. Nah, gelombang cahaya atau khusus spesifik gitu ya, di gelombang cahaya, satu, dia itu punya sifat pemantulan, jadi dia bisa dipantulkan. Dipantulkan, kemudian yang kedua, dia bisa dibiaskan. Nah, dibiaskan itu pernah masukin pensil ke gelas yang ada airnya nggak? Atau pernah lihat fenomena itu nggak? Pernah. Nah, kalau misalkan Karisa coba ya nanti, misalkan pensil dimasukkan ke gelas yang ada airnya. Nah, itu kayak patah gitu si pensilnya. Atau kayak bergeser, ukurannya akan berubah, kayak berubah gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Itu karena ada pembiasan gitu. Nah, itu ya. Kalau terus juga kalau misalkan ikan, ikan ketika tidak di air sama ketika kita masukkan ke air itu ukurannya kayak beda gitu. Itu jadi jauh lebih besar kalau ikan ada di dalam air. Kayak ukurannya tuh kayak seperti lebih besar. Nah, itu ada karena pembiasan. Kemudian ada sifat berikutnya ada dispersi, kemudian ada difraksi, kemudian ada interferensi dan polarisasi. Ini kita akan bahas satu-satu gitu. Nah, biasanya kalau gelombang cahaya ini fokus di sini sih, di sifat-sifat ini. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Nah, ini yang dibahas kalau secara umum ya, mau di tingkat SMA ataupun di tingkat berikutnya. Kalau gelombang ini bahasannya yang lain. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, ke sifat yang pertama yaitu pemantulan. Pemantulan. Jadi kalau pemantulan tuh berarti dia tuh dipantulkan kayak kita lempar bola ke dinding terus kan mantul ya. Cahaya juga sama. Cahaya itu sifatnya pemantulan. Nah, itu jadi alasan. Halo Karisa, putus ya koneksinya. Oke, halo. Oke, kita ke sifat yang pertama. Suara kakak jelas sekarang masih? Jelas. Oke. Kita ke sifat yang pertama dulu. Ada sifat yang namanya pemantulan. Oke, sebentar ya azan dulu ya. Kedengar gak azannya? Enggak. Oh enggak. Iya. Di sini kakak lagi azan dulu dekat masjid sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Nah, ada sifat yang pertama, itu sifatnya bahwa cahaya itu bisa dipantulkan atau pemantulan cahaya. Nah, pemantulan tuh kayak misalkan kita lempar bola nih ke dinding. Nanti dia kan akan mantul lagi ya. Nah, cahaya juga sama. Kalau dia ke benda-benda tertentu yang bukan bisa ditembus cahaya kayak kaca dan sebagainya. Nah, itu tuh bisa dipantulkan si cahaya itu. Nah, contohnya misalkan ketika kita bercermin ya. Contohnya ketika kita bercermin atau kita melihat nih. Sekarang Karisa bisa lihat Kak Winda di sini, Kak Winda di sini, atau bisa lihat layar, itu karena ada pemantulan cahaya. Cahaya dari lampu, cahaya dari, misalkan kalau siang berarti dari sinar matahari. Jadi cahayanya masuk ke mata kita, nah dari mata kita tuh dipantulkan lagi ke bendanya. Atau cahaya masuk ke benda, kemudian dari benda yang kita lihat, misalkan Karisa lihat laptop, berarti ada cahaya ke laptop, kemudian dipantulkan ke mata kita, sehingga mata kita bisa lihat laptop. Tapi cahaya itu jumlahnya nggak satu, tapi jutaan gitu loh, si partikel-partikelnya ataupun si gelombangnya itu. Nah, jadi syaratnya kita melihat itu karena, atau kenapa alasan kita bisa melihat sebuah benda, yaitu syaratnya adalah karena ada pemantulan cahaya gitu, ke benda itu. Jadi kalau nggak ada cahaya, makanya ketika tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat apapun. Karena ke mata kita tidak ada yang dipantulkan. Nah, itu ya. Nah, ada hukum pemantulan ini juga nanti diterapkan ke banyak optik gitu. Alat-alat optik kayak kacamata, terus juga eh, lensa, kayak gitu-gitu itu nanti ini tentang pemantulan juga. Makanya konsep pemantulan dulu di awal tuh harus kuat dulu gitu. Nah, di sini hukum pemantulan itu dikemukakan oleh si Snellius. Sebenarnya simpel gitu dia bilang. Kalau ada sinar datang, jadi ada tiga sinar ya. Kalau misalkan kalau kita ambil satu gelombang aja nih cahaya, itu bakal ada sinar datang. Misalkan ada benda nih, apapun itu bendanya. Sinar datang, dia masuk gitu ya ke satu benda. Nah, nanti bakal akan dipantulkan, ada sinar pantulnya. Nah, sinar datang, ada garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus sama apa yang kita amati gitu, benda ini. Nah, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu berada dalam satu garis yang sama atau dia tuh dalam satu bidang datar yang sama. Jadi dalam pemantulan ada tiga garis berarti ya. Yang pertama ada dua sinar dan satu garis. Ada sinar datang, kemudian ada sinar pantul. Terus juga ada satu garis yang tegak lurus dengan si bendanya. Nah, kita sebutnya garis normal. Nah, ketiganya itu harus ada di satu bidang yang datar. Jadi tiga-tiganya ada di sini, nyambung. Nah, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, sudut datang tuh apa? Sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Itu kita sebutnya sinar datang. Dan ada juga sinar pantul. Kalau sinar pantul apa? Sudut antara garis normal dengan sinar pantul. Itu kita sebutnya sudut pantul. Nah, jadi ini adalah hukum dasar dari pemantulan cahaya yang dipakai ke banyak aplikasi gitu ke depannya. Kayak gitu. Ini ya, tiga ini. Sampai sini dulu, kecepatan nggak kalau Winda ngejelasin ini? Enggak. Oke. Jadi yang pertama itu tentang pemantulan, bahwa cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, cahaya itu, hukum pemantulan ini adalah digambarkan seperti gambar ini. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah sifat yang pertama. Jadi kalau di awal-awal biasanya teori dulu ya kalau cahaya gitu. Terus yang kedua ada pembiasan. Nah, baru kita masuk ke beberapa persamaan. Kalau pembiasan ini, Karisa pernah lihat Fata Morgana? Hmm. Yang kayak gimana itu? Jadi Fata Morgana tuh kalau misalkan kita ada di jalan gitu, atau di sebuah gurun, kalau pernah lihat film atau apa gitu. Kalau terlalu panas, biasanya tuh kayak ada bayang-bayang air gitu. Oh, Padahal bukan air. Nah, itu sebutnya Fata Morgana. Atau yang tadi kayak pembiasan yang tadi kata Kak Winda bilang. Kalau kita masukkan pensil atau pulpen gitu ya ke gelas ada yang ada airnya, itu pensilnya tuh kayak patah gitu loh. Ada kayak patahannya. Jadi kayak geser gitu sebagiannya. Nanti saya dicoba ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena ada pembiasan cahaya di situ. Karena kan kita ngelihat ya, ngelihat si pensil ya. Lihat pensil berarti juga kan karena ada pemantulan juga kan. Nah, kita lihatnya kok kayak beda gitu antara yang enggak kena air sama yang kena air. Kenapa? Karena ada pembiasan. Jadi antara udara sama air itu punya indeks biasnya sendiri. Jadi setiap bahan itu punya indeks bias.
Makanya ketika kita melihat sesuatu antara dia ketika dia ada di udara sama ketika dia ada di air itu beda. Karena beda indeks biasnya. Indeks bias atau pembiasan ini juga sama dijelaskannya pakai hukum Snellius, tapi ada persamaan yang dituliskan gitu. Misalkan ya, ini ada dua simbol sebenarnya. Yang pertama ada N1. Jadi N1 tuh indeks bias medium yang pertama. Misalkan udara gitu. Kan ada udara, ada air, misalkan ada gas, itu punya indeks biasnya masing-masing. Setiap wujud zat itu. Jadi kalau N itu adalah indeks bias, berarti kalau N1 berarti indeks bias medium yang pertama, misalkan air ataupun udara, apapun itulah. Kemudian ada sin theta 1. Sin theta, theta di sini adalah sudut datangnya. Jadi sudut datangnya berapa? Kemudian ini akan sama dengan N2 dikali sudut atau indeks bias medium yang kedua. Jadi N2 atau indeks bias medium yang kedua dikali sin theta yang kedua. Atau sudut bias benda yang kedua. Apapun itu. Gitu. Kan ada benda geraknya dari air ke udara, ya bisa juga gitu. Jadi persamaannya adalah ini. Ini adalah sifat yang kedua dari cahaya. Pertama, cahaya itu bisa dipantulkan atau dia mengalami pemantulan. Yang kedua adalah cahaya itu bisa dibiaskan atau dia mengalami pembiasan. Nah, itu dua, dua yang kedua. Terus ada ini yang ketiga, ada dispersi. Nah, pernah lihat pelangi? Benar. Karena Anda tentu sering sekali melihat pelangi gitu. Warnanya beraneka rupa menjadi salah satu fenomena yang sangat nanti ketika hujan usai. Bahkan biasanya Anda mungkin bermain dengan warna-warna bening dengan membuat warna pelangi. Jadi pelangi itu bisa kita buat gitu warna-warna. Warna pelangi merupakan peristiwa penguraian. Jadi kalau tadi kan kalau ada pemantulan, ada pembiasan, nah ada apa sih ini? Penguraian. Penguraian itu berarti kan diurai ya, asalnya satu jadi banyak. Nah, ini juga sama. Jadi cahaya itu bisa diurai gitu. Diurainya maksudnya gimana, Kak? Nah, cahaya pada dasarnya itu kan misalkan ada yang disebutnya polikromatik, ada monokromatik. Kalau mono berarti satu gitu, Mm-mm. satuan. Kalau poli itu gabungan. Nah, kalau yang putih, nah kita sebutnya cahaya polikromatik. Kenapa poli? Dia tuh gabungan gitu. Termasuk ini cahaya tuh berhubungan dengan warna, warna baju, warna. Ada kan Magiku Hibiniu, ada warna putih gitu. Atau semua warna yang ada di bumi gitu. Nah, ada yang sebutnya warna polikromatik atau cahaya polikromatik. Itu warna putih. Jadi kalau kita mau membuat warna putih atau cahaya putih, itu harus digabungkan menjadi warna-warna dari warna-warna satuan gitu. Atau kita sebutnya cahaya monokromatik, Magiku Hibiniu itu. Nah, jadi warna putih itu gabungan dari ini atau cahaya putih itu gabungan dari ini. Nah, kenapa bisa terjadinya pelangi? Nah, tadinya itu dari cahaya warna putih. Cahaya warna putih atau cahaya warna tertentu kemudian diurai. Nah, jadi satu, dia ada cahaya di cahaya matahari, dia masuk ke benda tertentu yaitu awan yang ada air-airnya, butiran airnya, misalkan setelah hujan gitu. Nanti lewat butiran-butiran tadi, nah itu akan mengalami penguraian, akan diurai gitu. Diurai jadi warna-warna satuan, jadi yang monokromatik. Nah, jadi ada Magiku Hibiniu gitu. Hmm. Kak, Kak Desa bisa tebak gak kenapa urutan warna pelangi itu ini Magic Hibinio? Kenapa nggak pernah kuning dulu gitu misalnya? Kenapa selalu kayak gitu warna pelangi di seluruh bumi ya, di seluruh bagian bumi? Pernah pernah kepikiran itu nggak? Enggak sih. Nah itu tuh karena ada gelombangnya kan. Karena cahaya itu kan masuknya gelombang ya. Nah gelombang itu punya panjang gelombang. Jadi itu udah urutan dari panjang gelombang terpanjang sampai ke panjang gelombang yang terpendek gitu. Makanya urutannya Mejiku Hibiniu. Jadi dari merah dulu, berarti merah tuh punya panjang gelombang terpanjang jingga, kemudian kuning, terus hijau, terus biru, nila, terus ungu. Nah, yang terpendek tuh ungu. Jadi urutan itu nggak bisa ditukar-tukar karena itu udah kayak karakteristiknya kalau merah dia memang ukuran panjang gelombangnya tertinggi gitu. Makanya dia ada di atas. Urutannya tuh kayak gitu. Nah, itu juga alasan pernah terpikir kenapa sih lampu mobil, terus lampu
motor, itu warnanya warna merah kan? Iya. Nah, kenapa sih nggak warna biru aja gitu? Kan bagus gitu warna biru atau enggak warna pink gitu. Kenapa sih nggak warna itu? Kenapa sih orang yang bikin motor pakainya lampu warna merah gitu? Nah, ini juga sama. Ini karena ada alasan ilmiahnya gitu. Karena warna merah atau cahaya warna merah itu punya panjang gelombang terpanjang. Artinya kalau dari jauh udah kelihatan tuh, oh itu ada lampu gitu, ah, itu ada motor. Itu kan jadi tanda ya motor itu. Oh ada motor, oh ada mobil gitu. Lampu itu, penerangan itu. Tapi kalau warna biru, ya paling baru kelihatan kalau udah deket gitu. Karena panjang gelombangnya pendek. Itu juga ya alasannya pelangi, terus juga alasan dari beberapa kendaraan atau kendaraan itu pakai cahaya warna merah karena ini berkaitan dengan gelombang. Nah, gelombang itu punya panjang gelombang. Warna-warna tadi seperti lampu berwarna merah, lampu berwarna jingga, lampu berwarna biru, itu tuh kita sebutnya cahaya monokromatik. Mono itu artinya satu. Satuan gitu, tunggal, cahaya-cahaya tunggal. Nah, gabungan dari warna-warna ini akan membentuk cahaya polikromatik atau cahaya putih. Hmm. Jadi orang-orang dulu sebelum ketemu warna-warna merah dan sebagainya, mereka cuma tahu lampu tuh warnanya putih atau cahaya itu warnanya putih. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, mereka bisa mengurai itu gitu. Makanya kita sekarang lihat bahwa ada lampu LED warna merah. Kalau Karissa punya lampu di kamar yang atau pernah lihat lampu kamar yang kecil-kecil yang warna-warni gitu nggak? Pernah. Nah, itu juga. Kenapa bisa buat lampu-lampu kecil warna-warna satuan gitu? Nah, itu hasil menguraikan ya. Namanya penguraian atau dispersi. Ya udah ada tiga ya kita kenalannya dengan sifat cahaya. Pertama, cahaya itu bisa dipantulkan. Yang kedua, cahaya itu bisa dibiaskan atau mengalami pembiasan. Yang ketiga, cahaya itu mengalami penguraian atau kita sebutnya dispersi. Sampai sini dulu. Kecepatan nggak? Kak Wina ngejelasinnya? Enggak. Aman ya? Udah ada tiga nih. Nah, karena tiga, kita tiga dulu aja. Kita ke contoh soal nih. Ada Kak Wina punya satu contoh soal dulu. Nah, ini ya. Ini kaitannya dengan pembiasan. Ini contoh aja. Ini rumusnya bahwa N1 kemudian dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Di mana N-nya adalah indeks biasnya, theta-nya adalah sudut datangnya. Nah, ini ada soal. Bentar ya. Soalnya tuh, nah ini rumusnya ya. Seseorang menyinari sebuah kaca tebal. Jadi ada kaca tebal. Sudut theta-nya terhadap garis normal ini adalah 30 derajat. Kemudian cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Oke, ini bukan pakai yang rumus yang ini. Ini kita pakai persamaan. Oh, belum kecantumkan lagi sebentar ya. Hmm. Oke, ya bisa. Oke. Oh iya, kita kenalan lagi dulu ke sifat cahaya yang paling dasar sebenarnya. Cahaya itu kan gelombang ya. Nah, karena dia gelombang, dia punya eh, khusus gitu si cahaya itu dia tuh spesial banget di pembahasan di fisika tuh spesial banget gitu. Sampai ke Einstein tuh dia cinta banget itu sama cahaya. Nah, cahaya itu punya salah satu keunikannya adalah dia punya kecepatan. Iya, simbolnya kecepatan. Ada kecepatan cahaya. Nah, jadi cahaya itu bisa kita ukur. Ini kan kita di sekeliling kita tuh kan ada cahaya ya.
Iya. Nah, cahaya itu punya nilai kecepatan. Besar kecepatannya segini. 3 kali 10⁻8 meter per second. Ini udah hasil ngitung. 10⁻8 tuh berapa sih? Kalau ditulis nolnya kan gini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita ya sebutnya apa? 300. Juta. 300 juta meter per second. Jadi cahaya itu cepat banget. Ini cara ngitungnya gimana sih, Kak, maksudnya? Dia kan kecepatan ya. Berarti dalam 1 detik per second kan, ini per detik. Hmm. Cahaya itu bisa menempuh jarak 300 juta meter. 300 juta meter kebayang nggak? Nah, jadi nih sekali ngedip, cahaya udah kemana gitu, udah 300 juta meter nih dia jalannya. Dia cepet banget sampai kita nggak lihat si pergerakannya. Di depan mata kita tuh nggak kelihatan. Nah, padahal cahaya itu gerak gitu. Dia punya kecepatan. Nilainya gede banget, yaitu 3 kali 10⁻8 atau 300 juta meter dalam 1 detik. Nah, ini sih kecepatan cahaya. Nah, ini juga reason kenapa. Kan harusnya sebelum Kalisa belajar cahaya, Kalisa belajar bunyi dulu nggak di sekolah? Iya. Nah, berarti gelombang bunyi udah belajar ya? Pernah dengar petir? Pernah. Pernah dengar, pernah lihat? Pernah. Pernah. Eh, Kalau ada petir sama ada geluduknya, geluduk tuh apa ya bahasa geledek? Geledek itu bahasa Indonesia apa ya? Geledek kali ya? Heeh. Guntur ya suaranya. Atau ya gitu lah, ada suara gunturnya atau petirnya. Biasanya Karisa dengar suaranya dulu atau lihat cahayanya dulu, kilatnya dulu. Cahayanya dulu. Nah, cahayanya dulu, baru ada suara gitu kan. Sebenarnya mereka satu paket. Tetapi kenapa cahaya dulu, baru ada bunyi? Nah, karena ini reasonnya. Kecepatan cahaya itu jauh lebih cepat daripada bunyi di semua medium, termasuk di langit juga gitu. Makanya kalau kita lihat petir sama sama kilat gitu, pasti duluan kilatnya, baru ada petir ya, baru ada suaranya. Sampai saat ini, nah di alam semesta ya, bukan di bumi doang. Kecepatan cahaya itu adalah benda yang memiliki kecepatan tertinggi. Hmm. Nah, jadi kalau selain cahaya, nggak ada nih yang bisa menembus segini. Tuh, nah, ini serunya di sini kalau bicara soal cahaya nanti. Lebih banyak lagi bahasannya. Tentang teleportasi, kan itu masih mitos dan sebagainya ya, masih non-fiksi gitu. Nah, ini bicaranya soal kayak gini. Soal kecepatan cahaya yang luar biasa. Nah, ini kadang kalau kita kaitkan dengan ilmu ilmu agama misalnya. Nah, kan kayak malaikat itu terciptanya dari nur kan, dari cahaya. Makanya itu ada sifat-sifat tertentu yang khusus gitu. Nah, itu akan banyak sekali bahasan tentang hal ini. Nah, di sini ya, jadi cahaya itu punya kecepatan 3 kali 10⁻8 atau 300 juta meter per second. Nah, kemudian kita balik lagi ke soal. Jadi cahaya punya nilai segini ya. Terus di sini nih kita tulis dulu aja, Kak. Ini padahal nggak seperti yang tadi deh soalnya. Ini udah agak beda. Nah, di sini Kak Wina mau memperkenalkannya gitu loh. Pertama dulu di sini. Seperti biasa, kalau di fisika wajib dan harus kita tulis ketahui. Di sini soalnya adalah seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Berarti kita sebutlah ini adalah theta 1. Theta satunya adalah 30 derajat. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca itu adalah 2 kali 10⁻8 meter per second. Jadi ada kecepatan. Oke, kecepatannya itu adalah 2 kali 10⁻8 meter per second. Nah, tentukan indeks bias kaca dan sudut biasnya. Berarti kita akan mencari indeks bias. Indeks,
indeks bias dan sudut bias. Ditanya, ditanya ini. Gimana cara mencarinya? Ditanya adalah indeks bias dan sudut biasnya. Rumusnya kan kalau untuk mencari sudut bias, itu rumusnya ini kan ya, pakai ini atau indeks bias itu simbolnya adalah N. N-nya tuh berapa? Sudut bias apa? Sudut bias berarti theta. R. R-nya tuh biasnya. Yang keduanya. Nah, kalau mencari ini, berarti kita harus mencari, kalau mencari theta, kita tuh harus mencari di sini dulu. Nah, ada lagi nih, udara. Udara tuh punya, eh secara umum ya, N udara itu nilainya satu. Nah, jadi ini anggapannya ada benda, ada cahaya, maksudnya cahaya. Dia tuh dari udara ke kaca atau dari kaca ke udara gitu. Ini kaitannya ada dua benda gitu. Satu udara, satu kaca. Nah, kecepatan di kaca si benda ini adalah 2 kali 10⁻8. Nah, kalau di udara berapa kecepatan cahaya yang tadi 3 kali 10⁻8 itu adalah kecepatan cahaya di udara tanpa medium, tanpa melewati medium apapun. Nah, kemudian kita harus mencari dulu indeks bias di udara di kacanya berapa. Bentar ya, kita dulu. Kita jauh jauh mencari N di kaca. Indeks bias kaca. Untuk mencari N kaca atau N di sebuah medium, ini rumusnya adalah N sama dengan C dibagi dengan V. Ini rumus yang tadi Kak Prawida tidak tuliskan di atas. N-nya adalah indeks bias, C-nya adalah kecepatan cahaya di udara ya maksudnya. Atau secara umum kecepatan cahaya tanpa medium apapun. Terus ada V. Kalau V berarti cepat rambat kecepatan cahaya pada suatu medium yang kita cari. V-nya adalah kecepatan cahaya pada suatu medium. Misalkan kaca gitu kan. Nah, di mana N-nya adalah indeks biasnya. Indeks bias pada medium, pada satu medium. Kayak gitu. Nah, jadi untuk mencari sebuah N dari kecepatan, ini rumusnya adalah C dibagi V. C-nya adalah kecepatan cahayanya itu sendiri, V-nya adalah kecepatan cahaya pada satu medium. Jadi ini rumusnya. Berarti kalau kita mencari N dari persamaan ini berdasarkan si soal, berarti rumusnya adalah N sama dengan C-nya adalah 3 kali 10⁻8. Sementara V-nya berapa? Nah, di sini karena kita mencari V dalam medium kaca, berarti kita pakai V yang di medium kaca, yaitu 2 kali 10⁻8. Nah, sekarang berarti indeks bias di kacanya berapa? 3/2 ya. Mm-mm. 3/2. Nah, kalau indeks bias itu tidak punya satuan, jadi udah 3/2 aja. Jadi indeks bias si benda ini atau si kaca ini yaitu 3/2.
Kalau kita udah tahu N-nya adalah 3/2 dan kita tahu N yang pertama itu adalah satu. Jadi ini gambarannya tuh kayak gini. Seolah-olah kita punya dua medium. Ini medium yang pertama, terus kita punya medium yang kedua. Nah, oke. Nah, ini kayak gini, ini kayak ada cahaya. Ini di sini cahayanya di udara, terus nah, gitu. Kemudian ada ke kaca gitu. Nah, gitu. Jadi dia berbelok. Ayo, nih, ada pembelokan gitu. Nah, ini udara misalnya nih. Udara ini kaca. Hmm, berarti ada N-nya. N udaranya udah tahu nih. Berarti ini medium yang pertama, yang medium yang ke satu. Ini yang kedua. Berarti kalau mencari sudut bias, kita baru pakai persamaan yang tadi, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Nah, N1-nya udara, N2 yang satunya adalah udara, yang duanya adalah kaca. Berarti N1 kita udah tahu si sudutnya itu adalah 30 derajat. Hmm. Kalau sudut biasnya berapa? Berarti sudut bias itu adalah si N-nya, si theta yang kedua. Di sini N1-nya adalah di udara, nilainya adalah satu. Kemudian, atau kalau mau cari ini bisa kamu putar-putar dulu rumusnya ya. Hmm. Kalau kita mencari sin theta 2 berarti rumusnya apa? Eh, N N1 sin theta 1 per N2. Oke, sin theta 1 per N2. Nah, dimasukkanlah N1-nya nilainya adalah berapa? Satu itu yang udara ya. N1 berapa? 3 kali. Udara. Oh, satu, Udara kan satu. nilai. Nilai udara itu adalah satu ya, indeks biasanya. Satu dikali sin theta satu, sin theta satunya berarti yang ini ya. Ini kan di udara ya, Iya. 30 derajatnya. Oke. Dia ups, sin 30 derajat dibagi dengan N2. N2-nya yang tadi kita hitung yaitu 3/2. Nah, berapa tuh? Sin theta 2 adalah tuh dikali 3/2. Sin 30 berapa? Sudut istimewa. Oh, Hmm? Sin 30 itu adalah 0,112. 0,1/2. Jadi satu dikali 1/2 dibagi 3/2. Berapa sin theta 2-nya? Satu kali setengah adalah 1/3. Sin tetanya adalah 1/3. Tapi yang kita tanya adalah sin tetanya, sudutnya. Tahu nggak cara merubah sin theta menjadi theta Nggak kalau tahu. pakai kalkulator? Nah, ini ada yang namanya arkos, jadi dibalik gitu. Kalau ini nggak bisa ada pakai perhitungan manual, ini emang harus pakai kalkulator. Jadi sin theta 2-nya adalah arkos dari 1/3. Berapa nilainya sin 1/3? Sin theta 1/3 yaitu tetanya adalah sekitar 19,27. Ini hasil menghitung dari kalkulator ya. 27 derajat. Jadi
Si theta yang keduanya itu adalah 19,27 derajat. Yang tadinya adalah 30 derajat nih ketika datang di udara. Kalau dia melewati kaca, nah jadi sudutnya itu jadi 19,27. Jadi mendekati garis normal. Nah ini caranya untuk mencari sudut minus. Panjang sih. Ini kalau arah pembahasannya ke sini ya. Tapi nanti akan dipastikan lagi kalau Karisa udah tahu di kelasnya bahasnya kemana arahnya. Ini udah spesifik sih. Per satu sifat. Nah, biasanya kalau Kak Winda dulu jadi guru ataupun pas jadi guru ataupun dulu pas belajar, biasanya guru itu hanya menjelaskan tentang sifat sekilas itu secara teori. Kayak pemantulan itu apa, kemudian pembiasan itu apa, dan juga dispersi itu seperti apa. Nah, kalau ini kok kenapa Kak Winda kasih soal yang ada hitung-hitungannya? Nah, ini kayak untuk berlatih aja bahwa ternyata dari sifat-sifat tadi itu ada penurunan rumusnya, ada persamaan yang harus kita tahu, pahami gitu. Nah, salah satu contohnya adalah soal yang mengenai pembiasan cahaya. Ini kita bahas sekilas saja, nanti Karisa bisa pelajari lagi. Tapi nanti makanya ini harus ditinjau dulu arah pembahasan guru di sekolah Karisa akan kemana. Agar pembelajaran kita di kelas ini juga jadi lebih bermakna aja. Biar searah dengan apa yang diajarkan di sini. Pasti nggak lama lagi udah mau penilaian akhir semester ya. Iya. Jadi kita akan mempersiapkan diri untuk hal itu juga. Oke, nanti ini Karisa lihat lagi ya di kelasnya apakah arahnya ke sini atau tidak. Oke, ini udah terlalu spesifik sih. Kawinnya dulu pas Kawinnya ngajar, Kawinnya nggak boleh sampai ke sini gitu untuk ke sifat-sifat. Tapi oke, ini hanya untuk sekilas saja. Sekarang ini masih latihan soal lagi Karisa. Kita ke soal yang itu bukan hitungan, ini teoritis gitu ya. Mm-mm. Nih, ini Karisa boleh baca dulu nomor 3 dulu aja deh. Boleh baca, terus kemudian Karisa tebak dulu aja, prediksi aja dulu. Jawabannya apa? Yang nomor tiga C. Oke, oke, kita bahas ya. Jawabannya betul. Makin kecil sudut biasnya. Sebentar ya. Keluarin. Nah, makin kecil sudut biasnya. Betul jawabannya. Nah, ini persamaannya dari persamaan yang tadi. N, I, ini sudut datang ya. Dikali sin theta I, ini sama dengan N, R yang pantul atau bias sin theta R. Nah, kita bisa lihat kaitannya sudut datang dengan sudut pantul atau sudut bias itu berbanding lurus. Jadi kalau kecil sudut datangnya ya kecil juga sudut biasnya gitu. Ya. Oke, itu udah betul. Kita ke nomor 4. Peristiwa dispersi terjadi saat dispersi, penguraian ya. Yang C. Prisma itu apa maksudnya?
Prisma itu adalah benda yang bisa menguraikan. Berarti yang A. Betul. Tuh, jawabannya adalah yang. Nah, jadi dia polikromatik mengalami pembiasan oleh prisma. Ini kalau tadi Kawinda kan nyantainnya yang pelangi ya. Nah, Mm-mm. pelangi kenapa bisa diurai? Padahal kan di langit gak ada prisma. Prisma tuh kaca prisma. Nah, itu yang pertama kalinya ilmuwan-ilmuwan dulu tuh tahu, oh ternyata cahaya putih itu bisa diurai loh jadi warna merah dan lain sebagainya. Itu tuh pakai prisma. Ada kaca prisma namanya. Tapi Kak, kan di langit kok pelangi bisa sih terurai jadi warna-warni kan gak ada prisma di langit. Si air itu jadi itu fungsinya sebagai prisma itu sendiri. Butiran air yang ada di awannya itu sebagai prismanya. Jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita ke yang nomor 5. Oke. Seberkas cahaya datang dari dalam air. Nah, indeks bias airnya adalah 4/3 ke permukaan batas air dan udara dengan sudut datang 53 derajat. Maka berkas cahaya itu apa gitu? 1, 2, 3, 4 atau 5. Ini Berarti kita skip aja nomor 5. Apa gimana? dihitung dulu ini. Iya, ini harus dihitung dulu. Tapi kita nggak usah deh nomor 5. Kita skip aja. Ini panjang ceritanya. Ini kan masih perkenalan dulu ya. Ke sifat-sifat cahaya yang dasar dulu. Oke, untuk yang nomor 6, cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan indeks biasanya adalah 4/3, maka cepat rambat cahaya di air berapa? Ini yang tadi ya. Kalisa boleh hitung rumusnya yang tadi, bahwa besarnya N ini sama dengan C dibagi V. N-nya ini si bendanya, mediumnya, V-nya juga di medium. Ini persamaannya. N sama dengan C per V. N-nya adalah indeks bias pada suatu medium, kaca, udara, atau apapun. C-nya adalah kecepatan cahaya di udara. V-nya adalah kecepatan cahaya pada satu medium itu. Oh, untuk persamaan ini paham nggak? Oke. Jadi rumusnya adalah N sama dengan C per V. Soalnya adalah yang ini, soal yang lebih mudahnya. Nah, bisa dihitung, cobain. Mau coba? Coba dulu ya? Bisa? Mm-mm. Oke. Ditulis dulu diketahuinya. Kita tulis dulu deh diketahuinya bareng-bareng dulu deh. N-nya berapa, Karisa? 4/3. Oke. Berarti ini air ya. Kakak kasih tanda deh. N air adalah 4/3. Kalau C, berapa C-nya? 3 kali 10. Ya, 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian ada lagi nggak ada yang ketahui? Gak ada ya? Sekarang yang ditanya apa? V-nya. Oke. Ditanya adalah V-nya. Nah, di sini kita jawab. Silakan jawab. Saya hitung dulu.
Gimana cara ngitungnya ini? Oke, kita nyari V ya. Ini rumusnya adalah N sama dengan C dibagi V. Berarti kalau kita mau nyari V, rumusnya adalah Eh, C dibagi N. C dibagi N. C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8. N-nya 4/3. 4 per 3. Nah, kalau begini, kalau ada pecahan dijadikan penyebut, kita kan bisa naikin ke atas ya. Kalau naikin ke atas jadi perkalian ya. Jadinya 3 kali 10 pangkat 8 dikali 3 3 per per 4 gitu kan. Jadinya 3 kali 10 pangkat 8 dikali 3 dibagi 4. Berarti 3 kali 3 dulu ya. Adalah 9. 9 per 4 dikali 10 pangkat 8. Ini. Ini berarti kalau kita tulis, jadinya adalah 3 kali 3. Yang atas dulu aja, yang 10 pangkat 8-nya kita nanti aja. 3 kali 3 itu adalah 9. Kemudian 4-nya simpan. Kemudian kita kali 10 pangkat 8. Itu ya. 9 dibagi 4. 2,25. Ah, 2,25. Tuh. Jadi hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 8. Nah ini jawabannya. 10 pangkat 8-nya gimana? Ya udah tulis aja 10 pangkat 8. Jawabannya adalah yang B. B. Gitu. Gitu ya. Itu untuk indeks bias. Jadi persamaan indeks bias salah satunya adalah ini. Kalau kita mencari indeks bias ini kaitannya dengan kecepatan cahaya di udara yang 3 kali 10 pangkat 8 tadi. Nilai. Nah, itu ya. Oke, kita review dulu yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita belajar soal sifat-sifat cahaya, tapi yang baru dibahas itu ada 3 dulu ya. Selain ini masih banyak lagi ya sifat cahaya. Yang sudah kita bahas hari ini yaitu tentang pemantulan, kemudian pembiasan dan dispersi. Kalau biasanya di sekolah, kalau kalau biasanya guru-guru di sekolah itu hanya bahasnya teori, tapi itu juga tergantung dari style guru ngajar sekolahnya. Jadi capaian apa yang diinginkan oleh gurunya. Kalau secara teori sudah Kak Halina jelaskan ya ada sifatnya pemantulan, berarti cahaya itu bisa dipantulkan. Jadi ada sinar datang dan ada sinar pantul gitu. Nah, salah satu aplikasinya adalah kita bisa melihat benda gitu. Kita bisa melihat suatu benda itu karena ada pemantulan cahaya yang jatuh ke mata kita. Kemudian ada sifat yang kedua yaitu pembiasan, artinya cahaya itu bisa dibiaskan. Ya. Selanjutnya ada dispersi. Nah, kalau dispersi ini penguraian. Jadi yang tadinya satu, yang tadinya gabungan menjadi satuan gitu. Atau contohnya yang tadi pelangi. Jadi cahaya polikromatik diurai menjadi cahaya monokromatik, yaitu Meiji Hibiniu. Oke, ini contoh soalnya. Ini sekilas untuk soal ini. Kemudian juga ada beberapa latihan soal juga ya yang kalian kasih hari ini. Tapi yang paling utama salah satunya adalah persamaan ini. Oke, Kak Winda mau tanya dulu deh. Kalau gitu, kalau kecepatan cahaya di udara berapa kali sih? Satu. Kecepatan cepat Tiga rambat. kali 10. 3 kali? Tuh, 3 kali 10 pangkat 8 ya. Apakah di alam semesta ini ada yang lebih besar dari kecepatan cahaya? Enggak. Tidak, belum ada ya. Belum terbukti ada. Jadi sampai saat ini yang tercepat adalah cahaya yang kita ketahui oleh manusia ya. Selebihnya itu masih wallahu alam gitu ya, masih kita teliti, ya, masih proses. Tuh. Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk hari ini? Cukup dipahami apa yang kami sampaikan? Eh, paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita bahas teori dan salah satu beberapa tips. Oke, sebelum kita tutup, Kak Winda mau foto dulu, kita foto dulu.
seperti biasa. Oke. Terus sebentar. Nggak ketek. Ulang lagi ya. Satu, dua. Oke. Oke. Saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ya. Kemarin Kak Winda kelewat dengan hari Senin. Mungkin nanti aja kita ganti lah ya dengan hari yang lainnya. Kalau Kak Safri, nanti Kak coba chat Kak Winda ya. Kak, aku bisa hari ini mau nggak ya? Boleh gitu ya. Ya. Oke, nanti kita update lagi untuk pertemuan berikutnya akan membahas apa ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kak Winda cukup sekian. Kita tutup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Winda tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama.